You're free, only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Dan dalam program ini kita akan mengangkat kisah hamba Tuhan. Kita akan mendengarkan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya saat kita mendengarkan kesaksian mereka, kita bisa dibangun iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kali ini tim Living for Christ Indonesia sedang berada di kota Cilacap, Jawa Tengah. Dan pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Pendeta Dia Rosdiana dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia GKRI Cilacap. Halo, shalom Ibu Shalom Pendeta. juga. Shalom Ibu yang cantik, yang bersuka cita selalu. Amin. Haleluya. Namanya yang indah, Ibu Pendeta Dia Rosdiana, bagaikan bunga. Puji Tuhan, pada saat ini kita rindu diberkati oleh Ibu Pendeta Dia. Pada saat ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Dia. Dan kita percaya ketika kita mendengarkan Yesus yang Dia ceritakan dalam hidupnya, kita semua pasti dikuatkan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu Pendeta Dia, boleh diceritakan ke kita ya, boleh bagi-bagi dengan rekan-rekan Living for Christ Indonesia, boleh berbagi ceritanya bagaimana awal pelayanan dari Ibu Pendeta Dia hingga pada saat ini. Wow, kita rindu mendengarkan. Silakan Ibu Dia. Salam semua. Shalom. Ketika saya mendengar nama Tuhan Yesus, sebenarnya buat saya itu ada suatu hal yang kegetaran hati gitu loh. Tapi di sisi lain saya harus belajar, karena waktu itu masih kecil ya. Tapi terus belajar sampai memang Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya dengan cara Tuhan tersendiri ya. Buat saya itu unik. Tapi inilah yang Tuhan inginkan, saya diselamatkan. Karena semua itu oleh kasih karunia, bukan karena kebaikan saya, bukan karena semua orang di sekitar saya ataupun siapapun itu, tetapi ini semua oleh kasih karunia Tuhan. Kenapa Amen. saya bisa bicara begitu? Saya orangnya tidak mengenal tentang namanya kasih atau mengampuni ya. Sulit banget untuk mengampuni orang gitu loh. Kalau orang itu sudah menyakiti hati saya, rasanya sangat sakit, tertusuk gitu, sampai saya nggak mau nugur ataupun nggak mau apalah gitu loh. Tapi ketika saya udah kenal Tuhan Yesus, aduh betapa luar biasa. Walaupun itu sangat sakit ya, tercabik-cabik itu hati ini mau mengampuni kok sulit banget ya. Tapi di situ ketika Tuhan Yesus bilang kamu harus mengampuni, belajar mengampuni. Di situ oh ya Tuhan, terima kasih. Ada suatu kelegaan yang luar biasa. Ada suatu ketenangan jiwa yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang luar biasa. Ketika orang yang mau mencaci maki saya, ada yang mau tidak respon pada saya pribadi, secara pribadi saya. Tapi di situ saya mau belajar mengampuni. Saya belajar untuk merangkul mereka yang mungkin dalam kehidupan mereka yang kurang bahagia di dalam masa kehidupan mereka sendiri secara lingkungan mereka. Tapi di situ Tuhan ajarkan untuk dirangkul gitu loh. Wow. Untuk supaya saya tidak cuek gitu intinya. Saya belajar untuk hal itu. Memang sulit banget, tapi oh ya Tuhan, aku diajar Tuhan. Tolong saya diajar Tuhan. Karena sebelumnya itu saya nggak kenal seperti gitu. Sangat sakit gitu, sangat pokoknya intinya ibaratnya kita itu kan karena ada keegoisan ya, karena dosa makanya ego gitu timbul. Wah, saya yang paling mantap, paling bagus, paling benar gitu loh. Tapi ketika saya melihat ada orang-orang yang kepingin merindukan suatu kasih, di situ Tuhan ajarkan, nih orang gini begini loh, kamu juga harus belajar dari aku. Nah kan Tuhan Yesus bilang di dalam Matius pasal yang ke-11 itu ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu. Di situ saya mulai, oh iya Tuhan, terima kasih. Ketika aku lemah, aku juga harus memberi suatu penghiburan, pengharapan juga kepada banyak orang, pada orang-orang sekeliling saya, bahkan pada orang-orang yang mungkin dalam lingkungan mereka juga dalam kondisi yang tidak enak ya. Di situ saya belajar untuk peluk mereka juga.
Nah, saya rasa aduh Tuhan terima kasih ada damai yang luar biasa yang tidak pernah saya temukan pada sebelum-sebelumnya itu. Nah, di sini saya belajar bahwa kasih Tuhan itu lebih dari semuanya. Yes. Sangat lebih. Makanya dari itu sampai kadang-kala dalam problem hidup saja, kadang secara ekonomi, aduh, saya bilang Tuhan, saya mau gimana ini Tuhan? Apa saya harus mau ngomong gitu sama orang? Tapi Tuhan bilang di dalam Yeremia berkata ayat keberapa itu, janganlah engkau mengandalkan manusia, karena engkau mengandalkan manusia sangat terkutuk. Dari situ saya belajar, oh ya Tuhan terima kasih engkau ingatin aku, terima kasih Tuhan. Tapi aku butuh Tuhan untuk beli susu anak pada saat itu. Aduh luar biasa Tuhan. Nggak taunya memang Tuhan siapin dengan cara Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan oleh telinga, yang tidak pernah saya lihat oleh mata, itu yang Tuhan siapin dengan cara Tuhan. Sehingga saya bisa untuk beli susu, bahkan untuk beli beras saja waktu itu sulit banget. Nah di sini ketika saya mau untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, memang secara dunia ini ya gitu rasanya kok begini Tuhan. Tapi di situ Tuhan tantang. Dan tantang terus supaya kita semakin kuat ternyata. Betul. Dalam proses ini memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ada aja yang terdengar di telinga, ada saja yang terjadi. Tapi di situ saya mau belajar ada kerendahan hati terutama. Karena dari kerendahan hati itulah kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari banyak orang yang respect sama kita pribadi sendiri sebagai anak Tuhan. Bahkan nama Tuhan juga tidak dipermalukan. Itu menjadi suatu hal kerinduan saya sampai hari ini. Saya terus belajar dari Tuhan. Tuhan terima kasih, didik aku Tuhan, supaya aku semakin mengerti apa maksudmu, panggilanmu dalam hidupku. Tuhan begitu buat saya tidak bisa diucapin dengan kata-kata. Sangat luar biasa buat saya pribadi. Luar biasa. Buat saya ketiga saya melahirkan anak yang orang normal pun juga Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan mampukan saya di situ, tapi ternyata Tuhan punya rencana tersendiri buat anak ini. Tuhan pakai dia luar biasa. Jadi saya sangat bangga punya Tuhan Yesus yang menjadi berkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita semakin hari untuk terus dipulihkan terutama. Mau terus untuk didamaikan dengan dia. Dan kita juga mau belajar untuk berdamai juga bagi banyak orang. Yang sekalipun itu menyakitkan hati kita. Itu yang saya renungkan, oh ya Tuhan tuntut kita hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak mau minta yang lebih dari itu. Selain ada kerendahan hati. Mau berdamai dengan dia. Itu yang rasanya saya nggak bisa utarikan dengan kata-kata lebih lagi. Karena kasih Tuhan itu buat saya pribadi sangat-sangat luar biasa banget. Itu yang saya luar rasakan. Biasa. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, amin. Satu kunci ketika kita mengalami kasih Bapa dalam hidup kita, maka kita bisa mengasihi orang lain. Apalagi Ibu Dia mengatakan tadi dia bisa mengampuni. Kata mengampuni itu kalau kita mau ucapkan kata sepertinya mudah, tapi bagaimana kita untuk melakukan itu, untuk mengampuni terasa sulit. Tetapi ketika kita mengalami kasih Bapa dalam hidup kita, kita bisa mengampuni ternyata. Karena mengampuni itu adalah pilihan. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada saat ini Ibu Dia sedang mengembalakan jemaat Tuhan ya, GKRI yang ada di Cilacap ini. Puji Tuhan, semangat terus dalam pelayanan. Dan pastinya di dalam pelayanan kita merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang begitu nyata. Apalagi kita sudah dengar dari Ibu Dia, apapun yang dia hadapi saat-saat ini, itu karena Tuhan menguatkan dia, kasih Bapa ada dalam hidupnya. Dan kita percaya bahwa jemaat Tuhan juga pasti merasakan kekuatan, punya Ibu Gembala yang sekuat ini. Wow. Nah di dalam pelayanan Tuhan, pernah nggak ada kendala yang pernah dialami di dalam mengembalakan jemaat Tuhan? Pernah. Contohnya seperti apa? Contoh ketika suami pergi, karena nggak punya siapa-siapa ya, rasanya kok pada siapa lagi ngomong gitu. Terus nggak tahu pada waktu itu tahun
2016 ada gempa Tasik kan. Gereja kami kena roboh. Karena Roboh. ya 32 tahun itu nggak pernah direhab. Nggak pernah. Tapi Tuhan izinkan untuk roboh supaya direhab. Karena memang itu sudah mau roboh juga. Tapi itulah luar biasa Tuhan. Saat ini sudah, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kirimkan siapa saja. Yang saya nggak nyangka, saya cuma bilang sama jemaat, kita banyak berdoa saja. Gak perlu minta sama siapa-siapa. Hanya minta sama Tuhan. Tuhan kita yang, Allah kita yang dahsyat. Allah kita yang penuh kuasa. Kita terus belajar untuk, istilahnya ada kata pujian selalu kata berserah pada Yesus. Loh kenapa? Kita hanya memujikan tuh, kita ora di kita bahasa Jawanya bilang kok ora dilakoni ora gitu. Jadi situ saya bilang sama jemaat, yuk kita ambil satu teduh bersama Tuhan. Ya percaya Tuhan buka jalan. Tapi ternyata memang puji Tuhan dalamnya waktu Tuhan juga jalan satu persatu Tuhan jawab. Hingga saat ini gue mulu dengan apa yang ada dalam hidup saya pribadi, untuk saya juga menjadi berkat. Walaupun saya sendiri istilahnya yang Tuhan berikan, saya juga mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kalau saya mau gampang, ngapain mau, ibaratnya kata kasarnya ini tangan nggak mau dibuka gitu loh, itu aja yang saya nggak ini. Saya belajar hal itu dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah ulurkan tangannya begini, masa kita hanya ngekep gitu. Ketiga kita memperoleh apa yang sudah kita terima. Saya belajar walaupun nggak seanunya semampunya saya, walaupun dalam kondisi yang istilahnya dibilangin tidak mampu ya mampu, tapi tidak yang mampu ya itu. Tapi yang penting intinya saya mau Tuhan terima kasih. Aku belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Itu aja yang ketika saya mengucap syukur, Tuhan luar biasa. Yang paling penting saya bilang, apa yang nggak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan siapin. Amin. Yang Amin. iman saya itu, saya baca firman Tuhan, oh ya Tuhan terima kasih oleh firman Tuhan ini. Itu yang saya pegang, bahkan setiap firman yang saya baca, yang saya renungkan, berbagi lagi kepada semua orang di sekitar saya. Walaupun tidak secara langsung, saya ingin memeluk mereka juga dengan penuh kasih. Semampunya saya, sekuat tenaga saya, sesuai dengan hati nurani saya sebagai anak Tuhan. Amin. Itu aja. Luar biasa. Jadi kendala tidak akan Memutuskan semangat atau kekuatan saya hanya dari Tuhan. Betul. Tidak akan membuat ibu lemah untuk melayani Tuhan. Bahkan kendala atau masalah yang terjadi tidak akan bisa menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Ibu gembala yang luar biasa, dan pasti jemaatnya juga luar biasa karena mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang menjadi kerinduan terbesar Ibu Pendeta Diah saat ini? Kerinduan terbesar saya rindu anak-anak muda atau anak-anak yang belum kenal Tuhan, mereka juga kenal Tuhan lebih lagi. Amin. Bahkan visi saya itu saya rindu banyak orang yang kenal Tuhan lebih, istilahnya tidak hanya sekedar KTP, tetapi apa yang Tuhan ajarkan itu yang harus kita belajar lakuin gitu. Walaupun tidak sesempurna Tuhan Yesus, tapi kita mau belajar setidak-tidaknya. Tidak harus untuk menuding ataupun menghakimi, tetapi mari kita rangkul mereka dengan penuh kasih. Amin. Itu yang kerinduan saya pribadi paling dalam. Wow, luar biasa. Kerinduannya yang mulia dalam kehidupan Ibu Pendeta, mau merangkul anak muda ya, untuk datang kepada Tuhan. Karena bukan hanya menghakimi apa yang mereka sudah lakukan, tapi mau merangkul anak muda supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pastinya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Diah. Haleluya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu membangun iman kita semua dari Ibu Pendeta Diah Rosdiana, seorang wanita tangguh yang menjadi gembala sidang yang sudah menguatkan kita semua, dan kita percaya di saat kita mengutamakan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk membantu atau mensupport pelayanan beliau,
kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih Bapak Ibu ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Shalom. Set me free, only for you. If you want to set me free, only for you, only for you.